Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Nur Latifah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait strategi pembelajaran fikih DMI. Apa yang dimaksud strategi pembelajaran? Secara umum, strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepada hal yang bersifat praktis, karena suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Pada mulanya, istilah strategi digunakan dalam dunia militer dan diartikan sebagai cara penggunaan suatu peperangan. Seseorang yang berperang dalam mengatur strategi untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan-pasukan yang dimilikinya, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan, strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Beberapa definisi strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kem tahun 1995, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Kozma dalam Ghafur tahun 1989, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Gerlach dan Eli tahun 1980 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Nah, dari pengertian beberapa ahli tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan dan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Komponen strategi pembelajaran fikih DMI yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan yang sangat memegang peranan penting. Yang kedua, penyampaian informasi. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal bagian ini hanya merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. Yang ketiga, partisipasi peserta didik.
Berdasarkan prinsip student center, maka peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Terdapat beberapa hal penting yang berhubungan dengan partisipasi peserta didik, yaitu yang pertama latihan dan praktek. Nah, seharusnya dilakukan setelah peserta didik diberi informasi tentang suatu pengetahuan, sikap, atau keterampilan tertentu. Yang kedua, umpan balik. Segera setelah peserta didik menunjukkan perilaku tertentu sebagai hasil belajarnya, maka guru memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil belajar tersebut. Melalui umpan balik yang diberikan oleh guru, peserta didik akan segera mengetahui apakah jawaban yang merupakan kegiatan yang telah mereka lakukan itu benar atau salah, tepat atau tidak tepat, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Untuk komponen strategi pembelajaran PKDMI yang selanjutnya yaitu tes. Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru untuk mengetahui yang pertama, apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum. Yang selanjutnya yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan istilah follow up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, setiap kali setelah tes dilakukan, selalu saja terdapat peserta didik yang berhasil dengan bagus atau di atas rata-rata. Hanya menguasai sebagian atau cenderung di rata-rata tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai. Atau peserta didik seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi dari hasil belajar yang bervariasi tersebut. Selanjutnya, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran PKDMI. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan atau kompetensi baru. Nah, ketika kita berpikir kompetensi dan informasi apa yang harus dimiliki siswa, maka pada saat itu juga kita harus berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi yang digunakan, maka kita harus menentukan dulu beberapa pertimbangan sebelum menentukan strategi. Yaitu yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Seperti bagaimana kompleksitas kompetensi yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi atau rendah. Kemudian apakah untuk mencapai kompetensi itu memerlukan keterampilan akademis. Kemudian apakah untuk mencapai kompetensi tersebut terlebih dahulu memerlukan pemahaman materi berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Selanjutnya, pertimbangan dari sudut siswa. Seperti apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa, apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa. Yang selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti apakah untuk mencapai kompetensi hanya cukup dengan satu strategi saja, kemudian apakah strategi yang kita tetapkan memiliki nilai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, kriteria dalam pemilihan strategi pembelajaran PKDMI. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Kedua, memilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dimiliki saat bekerja nanti. Dan yang terakhir, menggunakan media pembelajaran sebanyak mungkin yang dapat merangsang indera peserta didik. Nah, dalam pemilihan strategi pembelajaran fikih harus didasari oleh prinsip-prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dan pemilihan metode yang mendukung tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, efektivitas. Pada dasarnya, efektivitas ditujukan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dapat dicapai oleh peserta didik. Perlu diingat bahwa strategi yang paling efisien sekalipun tidak otomatis menjadi strategi yang efektif. Keterlibatan peserta didik. Pada dasarnya, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tantangan yang dapat membangkitkan motivasinya dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran yang bersifat inquiry pada umumnya dapat memberikan rangsangan belajar yang lebih intensif dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang hanya bersifat ekspositori.
Nah, prinsip-prinsip umum dalam penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Tujuan merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Segala aktivitas guru dan peserta didik diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, aktivitas. Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas tidak hanya dibatasi aktivitas fisik, tetapi juga aktivitas psikis. Yang ketiga, individualitas. Walaupun kita mengajar pada kelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Jadi semakin tinggi keberhasilan yang dicapai peserta didik, maka semakin berkualitas proses pembelajaran guru tersebut. Yang keempat, integritas. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian pelajar secara terintegrasi. Yang kelima, interaktif. Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke peserta didik, akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan yang ditimbulkannya, strategi pembelajaran dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Strategi ini menekankan bahwa peserta didik adalah memegang peran dalam proses keseluruhan kegiatan pembelajaran, sedangkan pendidik berfungsi untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini pada dasarnya dapat diterapkan dalam semua metode pembelajaran perorangan, metode pembelajaran kelompok, dan metode pembelajaran komunitas atau massal. Namun, penggunaan strategi pembelajaran ini akan lebih efektif dalam metode pembelajaran kelompok. Yang kedua, strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan terhadap pentingnya aktivitas pendidik dalam mengajar atau membelajarkan peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses, serta hasil pembelajaran dilakukan dan dikendalikan oleh pendidik. Strategi ini sangat sesuai untuk pembelajaran fikih, karena dalam pembelajaran fikih dibutuhkan strategi yang dapat mengaktifkan guru dan siswa dalam pembelajaran supaya tidak terdapat kekeliruan dalam memahami, meyakini, serta mengamalkan hukum Islam. Dalam hal ini dituntut adanya hubungan yang erat antara guru dan murid. Karena suksesnya suatu pendidikan sangat tergantung seberapa besar hubungan kasih sayang yang dijalin oleh seorang guru dengan murid. Hubungan itu dianggap cukup bila mampu mendorong murid memberikan kepercayaan penuh kepada sang guru hingga tidak takut kepadanya. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran fikih DMI. Yang pertama yaitu guided teaching atau pengajaran terbimbing. Dalam strategi ini, guru menanyakan satu atau dua pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum guru menjelaskan tentang materinya. Dengan cara ini, seorang guru dapat mengetahui apa yang sudah atau belum dipahami oleh siswanya tentang materi. Yang kedua, contextual teaching learning atau CTL. CTL merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan strategi ini, siswa memiliki pengetahuan tentang materi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, cooperative learning. Strategi pembelajaran cooperative learning merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok atau bekerja sama saling membantu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Tiap anggota kelompok sendiri terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok dibagikan topik mengenai materi yang akan dibahas. Strategi ini membantu peserta didik lebih mandiri dan percaya diri dengan mengungkapkan pendapatnya dengan sesama temannya apa yang mereka ketahui tentang materi tersebut.
Beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fikih menurut Roy Kielin tahun 1998. Yang pertama, ada strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua, strategi pembelajaran dengan diskusi. Yang keempat, strategi pembelajaran kerja kelompok kecil, small group work. Yang keempat, strategi pembelajaran cooperative learning. Yang kelima, strategi pembelajaran problem solving. Dan yang keenam, yang lainnya. Nah, jadi dari pembahasan yang pertama sampai yang terakhir dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Sebagai kesimpulan, diyakini bahwa berbagai strategi pembelajaran yang digunakan oleh pengajar pada dasarnya diarahkan agar terjadi proses belajar mandiri dalam diri siswa. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan yang baik belum tentu menghasilkan pembelajaran yang baik pula. Karena itu, faktor pengajar sebagai manajer dari suatu kegiatan pembelajaran di kelas sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran tertentu. Terima kasih. Terakhir, saya punya quotes dari Sayyidina Abu Bakar, yaitu tanpa pengetahuan tindakan tidak berguna dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.